datang kembali di channel inspiratif IPKB Kabupaten Maros. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Tovan Pratama, SKM MKS CHT. Beliau adalah Bapak dari IMP Smart. Oke, langsung saja Bapak Tovan, IMP Smart itu? Iya. IMP Smart, saya pernah ditanya di luar sana, apa sih IMP Smart atau itu apa? Intinya bertanya apa itu IMP Smart. Untuk kalangan teman-teman yang ada berprofesi sebagai penyuluh KB atau orang-orang yang ada di BKKBN itu sudah pasti dengan istilah IMP. Tapi pada saat dia harus digandeng dengan IMP Smart, ini pure lahir dari alam berpikir saya yang membahasakan atau merindukan ada upaya-upaya pemberdayaan dalam masyarakat supaya dalam menjalankan program, dalam mensupport pemerintah itu juga punya pemahaman gitu loh. Lebih kepada itu. Jadi IMP Smart itu adalah sebuah program yang ingin melihat bahwa kader-kader IMP yang dalam hal ini biasa disebut PPKBD dan sub PPKBD, dia itu harus bekerja cerdas gitu loh. Jadi smart bukan sebuah singkatan, tapi sebuah tagline bahwa sudah saatnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat itu harus lebih up to date gitu loh. Bukan hanya ngikutin perintah, tapi harus punya pemahaman terhadap apa yang akan dia kerjakan nantinya. Itu konsep dasar dari Iya. IMP Smart itu. Kenapa enggak IMP cerdas atau IMP apa? Iya. Kenapa memilih kata-kata smart gitu? Lebih kepada murni sebuah pilihan aja. Pada saat harus dihadapkan dengan istilah kenapa smart, kenapa bukan cerdas, cakep, cakap dan segala macam. Ganteng, ya. Saya nggak masuk di wilayah itu. Tapi intinya mau melihat bahwa kader-kader IMP di lapangan itu punya nilai gitu loh. Itu saja. Itu tahun berapa Pak Tovan? Itu awal mula 2017. Jadi boleh cerita sedikit ya. Ya. 2017 pada saat saya menjadi seorang penyuluh KB, pada saat itu konsep Pemda, saya akhirnya masuk di struktural. Saya ditempatkan di seksi pemberdayaan penyuluh dan IMP. Di tempat itu pula saya dapat kesempatan untuk ikut LATPIM, latihan kepemimpinan tingkat 4. Dan keluaran atau godokan LATPIM itu mewajibkan sebuah inovasi. Maka inovasi yang terdekat dengan tupoksi saya pada saat itu adalah penyuluh dan IMP. Maka saya ambil keputusan, jika penyuluh terlalu banyak pihak atau sudah banyak pihak yang punya perhatian gitu loh terhadap penyuluh, mending saya ambil saja yang namanya IMP, PPKBD dan sub PPKBD. Kerisauan awal saya adalah saya merindukan IMP Smart, teman-teman PPKBD, sub PPKBD, kader itu di lapangan itu punya pemahaman lebih gitu loh. Apalagi untuk menjawab tantangan ke depan, bukan bekerja secara perintah. Selain itu, ke depan juga tantangan digital gitu. Jadi saya rindukan semua teman-teman di lapangan itu sudah mampu dan cakap mengoperasikan komputer, mampu dan cakap mengerjakan tugas-tugas itu berbasis office gitu. Itu awalnya saya rindukan. Dan alhamdulillah di LATPIM itu hasil akhirnya kita bisa juara dan kita lanjut ke tingkat provinsi gitu. Dalam hal itu lomba inovasi ya, lomba inovasi akhirnya bisa dapat penghargaan 10 inovasi terbaik gitu. 10 inovasi terbaik. Itu di Sulsel. Iya, dan akhirnya penghargaan itu diberikan langsung oleh
Bupati Goa yang hari ini Bapak Adnan Purita Iksan. Iya. Yang menarik di sini kata-kata inovasi, Pak Topan. Inovasi kan berarti baru. Oh, Sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu pada waktu itu Pak Topan sudah pastikan bahwa IMP Smart itu sudah belum ada. iya. Jadi sedikit juga saya meluruskan dengan bahasa inovasi. Inovasi yang terlanjur awam kita dengar adalah sesuatu seperti yang Pak Kata dipasakan, sesuatu yang baru yang nggak ada sebelumnya. Bukan sebatas di situ Pak Kahar. Bisa jadi ada program yang sejak zaman purba dulu ada, tapi nggak ada sentuhan di dalamnya. Pada saat hari ini kita memberikan sentuhan, memodernisasikan, membuat dia lebih bermanfaat dan berdaya, itu juga bagian dari inovasi. Itu. Dari inovasi. Iya. Hal yang mendasari IMP Smart. Hal mendasari, hal paling mendasar pada saat saya pertama menjadi seorang penyuluh itu 2006 itu saya tadinya berpikir saya sebagai penyuluh yang baru masuk dalam dunia kepegawaian itu pasti saya akan dikala wacana sama teman-teman kader di lapangan gitu. Tapi seiring waktu saya lihat ternyata enggak juga. Nah, dari sini saya berpikir pasti ada yang kurang tepat. Loh, kok orang yang sudah 10 tahun, 20 tahunan mengabdi sebagai kader, tapi nggak memiliki pemahaman yang lebih tentang program juga. Nah, di sini saya berpikir ada hal apa gitu loh. Saya saja yang baru hitungan berapa waktu, saya harus membekali diri saya. Setelah narik benang merah, mereka ini harus diberdayakan baik-baik gitu loh. Harus IMP ini harus diberdayakan. PPKB dan sub PPKB ini diberdayakan dalam artian pada saat dia mendapatkan perintah menjalankan sebuah program, sedikit banyaknya dia harus punya pemahaman juga. Gitu. Dia harus pemahaman. Artinya kita ngajak IMP itu PPKB dan sub PPKB itu bekerja bukan sebagai robot. Bukan sebagai Cukup robot. bahwa dia cukup terima perintah dan melaksanakan begitu saja. Saya nggak suka yang gituan. Itu hal-hal dasar yang membuat saya tergelitik. Mendingan saya buat inovasi di mana IMP nanti itu bercerita tentang teknologi dia tidak gagap lagi, bercerita tentang program penyebab atau antara lain akseptor atau calon akseptor yang bagaimana sih yang idealnya supaya dia bisa terlayani dengan implan atau IUD, itu harusnya dia cakap di wilayah itu gitu. Ya. Terus bagaimana Pak Topan menjalankan IMP Smart itu? Menjalankan itu mau tidak mau saya harus jujur bahwa itu membutuhkan perjuangan gitu. Jadi setelah keluar dari Latpim, kita diwajibkan memperlihatkan bahwa inovasi ini berkelanjutan gitu. Caranya memperlihatkan bahwa inovasi ini berkelanjutan, kita tidak boleh kendor semangat. Harus memperlihatkan dengan orang-orang yang ada sekeliling kita bahwa apa yang kita lakukan ini hal baik dan bermanfaat. Maka saya harus menggandeng Pak Kadis, saya harus menggandeng para kabit. Nanti tugasnya Pak Kadis yang menyampaikan ke Pak Bupati misalkan tentang keberadaan IMP Smart ini. Awal-awal itu saya harus keliling 18 kecamatan di Kabupaten Goa hanya untuk mensosialisasikan bahwa ini loh, untuk menjadi kader yang cakap itu harus memiliki kemampuan ini gitu loh. Itu yang harus wilayah pertama yang Pak Topan bina apakah langsung keseluruhan dari Kabupaten Goa ataukah ada wilayah-wilayah tertentu atau desa tertentu yang sebagai percontohan? Iya. Jadi Latpim tingkat 4 itu lamanya 3 bulan. Jadi untuk hal yang pertama harus ada percontohan dulu Pak Kahar. Saya ambil percontohan itu Kelurahan Rumah Polong yang ada di Kecamatan Sumbo Opo. Kemudian berpindah di kelurahan lain. Akhirnya itu saya keliling 18 kecamatan itu.
di Kabupaten Goa, barulah dianggap tuntas gitu. Dan insya Allah dan alhamdulillah ada sudah beberapa teman kabupaten kota yang sudah mengadopsi. Jadi ini adalah ide, yang namanya ide, saya nggak wajib hadir dimanapun selama ide itu bisa tersampaikan. Ini info kepada teman-teman penyuluh yang lain, bahwa untuk mengadopsi konsep BMP Smart saya nggak wajib datang gitu loh. Cukup lihat buku ya. Ini juga Pak Kahar, saya penyuluh yang pada saat itu kebetulan harus meninggalkan jadi penyuluh dulu dan masuk ke struktural itu, saya buat buku loh, tentang IMP Smart gitu. Saya buat buku yang kata pengantar pada saat itu dibubui sendiri oleh kepala perwakilan yang saat itu oleh Ibu Rini gitu. Ya. Itu bukunya untuk teman-teman IMP atau open atau keseluruhan? Oh iya. Jadi itu buku lebih bercerita kepada apa sih tupoksi cerdas seorang IMP, itu isinya buku gitu. Tapi dalam perjalanan buku ini banyak dimiliki juga sama teman-teman penyuluh, lebih kepada mungkin mau melihat atau mau sharing atau mau mengcompare gitu pemahamannya dengan konsep yang saya usulkan gitu. Iya. Iya. Menurut Pak Topan sendiri IMP Smart itu penting atau betul. di dalam tupoksi Bapak? Amat sangat penting. Jika ditanyakan apakah keberadaan IMP Smart itu penting atau enggak, amat sangat penting. Karena satu rumus saya, sebuah program takkan pernah sukses jika itu hanya dikelola sendiri. Kemudian sebuah program takkan pernah membumi jika kita tidak perkenalkan kepada penduduk pribumi itu sendiri. Contoh kasus, saya berdomisili di tempat lain, dalam tugas ditempatkan di suatu tempat gitu loh. Jika saya saja yang diharapkan mampu mengedukasi orang setempat, amat sangat beda penerimaan jika orang setempat yang memiliki ilmu itu dan dia yang mengedukasi orang sekelilingnya. Itu termasuk ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau seumpama teman-teman ini di luar Kabupaten Goa Ya, ingin mengimplementasikan IMP Smart itu, caranya bagaimana Pak Topan? oh mudah, cukup kalau enggak ambil buku, cukup bahasakan saja ke saya atau ke teman yang ada di Goa yang sudah cukup banyak tahu tentang konsep itu. Gimana sih konsep dasar IMP itu? Yang pastinya nafas dari IMP itu enggak ada yang gagap teknologi, itu yang pasti. Saya tidak pernah merindukan seorang yang namanya IMP itu gagap teknologi, kemudian gagap komunikasi. Saya nggak suka ada namanya PPKBD dan sub-PPKBD tidak tahu berkomunikasi. Itu juga masuk dalam ranah-ranah konsep IMP Smart gitu ya. Sejauh ini apresiasi dari pemerintah setempat bagaimana tentang IMP Smart-nya Pak Topan? Apresiasi pemerintah tempat alhamdulillah. Kalau khusus di Kabupaten Goa itu dengan dikucurkannya semacam fee honor gitu loh bulanan dalam rangka upaya memberikan support gitu loh, memberikan motivasi, walaupun jauh sebelumnya untuk konsep pemerintahan Goa sendiri itu memang sudah ada, tapi alangkah indahnya gitu loh dengan support itu kita harus merasa bersyukur dan harus bisa merasa bermanfaat. Itu pesan moral yang saya sampaikan ke IMP. Ayo sama-sama hargai SK-nya Pak Bupati, honor yang diberikan oleh Pak Bupati dengan jalan manfaat, buat diri tak bermanfaat, buat diri tak lebih berdaya gitu. Itu saja ya. Kalau dari BKKBN sendiri? BKKBN sendiri oh bagus. Ini ada yang saya mau bahasakan. Berapa tahun yang lalu jika Pak Kahar browsing melakukan search IMP Smart, maka yang muncul itu IMP Smart konsep saya. Konsep Goa. Konsep Goa gitu loh.
Namun hari ini kalau Pak Kar sekarang browsing IMP Smart, maka itu yang muncul IMP Smart yang ada di Madiun. Hemat saya, IMP Smart yang saya buat itu 2017. 2017. 2017 Nah, itu pada saat saya menjadi kepala seksi. Kemudian konsep yang dikembangkan oleh Madiun, dia itu berbasis digital, berbasis aplikasi. Dalam rangka kurang lebih penyediaan data gitu loh, ketersediaan data. Itu sampai hari ini asik loh. nama Dikala sama. dia di browsing ya, itu di Madiun ya. Namanya sama. Ya, tetap sama pakai konsep IMP Smart IMP juga Smart namanya. sendiri. Ya. Terus Pak Topan IMP Smart-nya di gua punya logo atau punya tagline tersendiri? Oh iya, logo kita punya. Makanya nanti Pak Kahar bisa tampilkan di visualnya itu logo dan tagline-nya itu Agent of Empowerment. Karena memang basic pemikiran saya bahwa saya merindukan masyarakat yang bekerja membantu program itu mendapat sisi-sisi positif gitu loh, punya pengetahuan, punya pemahaman, dan punya bekal yang lain. Itu yang saya rindukan. Seperti tadi masakan, minimal sekali dia memiliki kemampuan digital, dia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan komputer gitu. Itu yang saya rindukan. Jadi dari BKKBN sendiri Pak Topan ini, Iya. gimana sejauh ini tentang IMP Smart-nya Pak Topan? Yang pasti hari ini untuk konsep BKKBN berkenaan dengan IMP Smart-nya saya, yang pasti itu yang dari Madiun tuh yang saya lihat, karena Pak Hasto sendiri sempat hadir di acara itu di Madiun pada saat diadakan launching gitu loh. Cuma kembali prinsip saya itu gini, niat baik itu nggak harus dinaikkan dalam sebuah kendaraan. Dalam artian gini, niat baik itu, konsep yang baik itu nggak harus dikemas oleh sebuah organisasi atau apapun namanya, enggak. Terapkan aja langsung di masyarakat. Kalau memang ada niat baik, maka dia akan senantiasa langgeng dan ada. Kalau memang dia nggak punya manfaat, walaupun dikemas atas nama pemerintah, toh dia akan mati sendiri juga. Itu prinsip saya. Ya. Ya, saya lihat juga di beberapa teman-teman kabupaten kota sudah ada yang Iya. menggunakan IMP Smart. Di mana-mana saja Pak Topan? Untuk Sulsel itu Pak Kahar sendiri beberapa waktu yang lalu itu dari Pangkep, ketuanya Haji Sakaria, kemudian teman-teman dari Palopo bahkan memesan seragamnya. Jadi kita juga punya seragam gitu, lebih kepada identitas gitu loh, identitas. Kerjasama tanpa identitas itu kurang rasa bumbu. Itu gitu. saja. Kelebihannya identitas gini, maaf ya Pak Kar, saya lanjut cerita tentang identitas. Identitas lebih kepada ajang publis gitu, ajang publish. Contoh kasus, saya melihat, loh itu bajunya dasar hitam, tulisannya ini, logonya ini, itu apa sih? Dari itu kan sudah masuk dalam ranah-ranah publish gitu lah. Secara tidak langsung orang akan bertanya, tergelitik gitu. Itu apaan sih? Itu tujuannya. Jadi mesan bajunya dari Pak Topan Boleh ada atau teman di gua yang handle gitu. atau mereka bisa berkreasi sendiri atau gimana? Cukup kabari saja. Istilah paten dan segala macam itu saya tidak mau masuk ke ranah itu. Lebih kepada ayo sama-sama bumikan ide ini. Itu sebenarnya bumikan ide ini. Gimana pun kreasinya, kreativitasnya ndak ada urusan untuk saya, tapi lebih kepada ayo bumikan ide ini gitu loh. Iya. Iya. Selama ini sudah dari 2017 hambatan yang terbesar di IMP Smart-nya Pak Topan itu apa? Butuh maintenance motivasi, butuh maintenance keinginan, butuh artinya gini,
di semua lini kayaknya. Semua lini itu butuh yang namanya supporting gitu loh. Supporting yang saya maksud, dikala teman-teman kader entah penyuluh atau IMP-nya sendiri, PPKBD-nya itu berada di titik jenuh lah, berada di kondisi yang lagi enggak semangat, di situ harus perannya kita sebenarnya, senantiasa memberi support, senantiasa memberi motivasi kepada teman-teman PPKBD dan sub PPKBD. Ayo sama-sama, jangan jenuh gitu loh dengan ini program. Ingat, tidak semua orang dapat kesempatan untuk bermanfaat. Itu yang selalu saya bilang sama teman-teman kader. Maka hari ini terima amanah itu, jalankan sebaik-baiknya dan tunjukkan bahwa Anda itu mampu dan cakap menerima amanah gitu ya. Keren. Iya. Jadi di Goa itu sudah implementasikan investmentnya Pak Topan? Alhamdulillah sudah. Ya. Jadi mereka pelaporan, pencatatan. Oh iya gitu loh. Alhamdulillah dari segi menyediakan laporan, alhamdulillah mereka semua sudah cakap gitu loh. Ya. Ada aktivitas rutin kayak turun ke MP-nya. Betul. Jadi sedikit banyaknya teman-teman penyuluh di gua itu memang punya semacam aktivitas rutin loh. Itu aktivitas rutin yang melakukan pembinaan ke IMP. Sama baru-baru ini pada saat menjelang akhir tahun masuk ke awal tahun, dibahasakan semua IMP wajib menyetor kanolnya, data basis ke pusat. Setelah saya lihat loh, kok ini IMP sudah berapa lama jadi IMP, kok statusnya masih dasar gitu. Memang tidak pernah dapat edukasi apa-apa selama ini, pendidikan formal pelatihan formal selama ini tidak pernah dapat ya. Lantas kalau tidak pernah dapat, kualitas apa yang dirindukan? Maka saya buat program Pak Kahar, saya terapkan di Sembawpu. Setiap bulan saya akan menghadirkan IMP, PPKBD dan sub PPKBD itu sebanyak 40 orang untuk diberikan pelatihan, diberikan edukasi bagaimana pelaporan yang baik. Itu akan diberikan bagaimana caranya melakukan komunikasi yang baik. Itu setiap bulan saya lakukan. Tempatnya di Balai Penyuluh KB ya, itu tetap saya lakukan. Itu hasil inisiatif teman-teman saya di balai. Ya nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama gitu loh. Masalah anggaran, alhamdulillah. Anggaran tidak pernah ada, tapi kita tidak pernah mati kreativitas. Itu yang saya suka dari teman-teman penyuluh. Iya. Terus apakah cuma pelatihan, apakah ada di luar daripada itu hadiah atau apa? Oh betul. Khusus untuk saya di kecamatan, setiap tahun saya ngadakan semacam lomba-lomba. Setiap tahun saya selalu mengadakan yang namanya kegiatan refreshing gitu. Mau ajak kemana, rekreasi kemana, itu saya selalu adakan. Teman-teman di Sembawpu itu selalu adakan. Kita adakan lomba-lomba. Niatannya sebenarnya hanya mau memberikan apresiasi. Betul. Tapi enak jika dikemas dalam sebuah kegiatan. Apalagi teman-teman dalam jenjang tupoksi tertentu itu ada yang membahasakan menjadi panitia lomba apa dan segala macam itu. Makanya ada masukan juga ini sebenarnya Pak Kahar ya. Selain kita bicara IMP, sebenarnya teman penyuluh yang memiliki tupoksi tapi tidak pernah disiapkan atau difasilitasi oleh pemerintah, buat itu kegiatan supaya terlegitimate kegiatan kita di dalam tupoksinya kita. Itu yang perlu dilakukan. Jangan menunggu bahwa kegiatan atau program itu diadakan baru bisa dijalankan. Dibuat gitu loh. Dibuat ya. Oke. Yang terakhir Pak Topan, Siap. harapan Pak Topan buat IMP Smart ke depannya bagaimana? Harapan tetap dasar pemikiran saya tentang IMP. Saya selalu mengharapkan, saya selalu merindukan IMP itu
adalah IMP yang cakap gitu loh. IMP yang smart. Saya tidak pernah merindukan ada orang di luar sana yang melirik sebelah mata kader saya. Saya nggak mau. Makanya saya bilang, jika Anda enggak ingin dilirik sebelah mata, saya bilang, jika Anda enggak ingin dilirik sebelah mata, perbaiki potensi SDM Anda. Itu yang saya tetap bilang sama saya. Jalan satu-satunya memperbaiki potensi SDM Anda adalah manfaatkan status Anda sebagai IMP, dan insya Allah di IMP Anda bisa belajar. Tambah satu hal, di Goa saya buatnya namanya organisasinya IMP. Jadi sudah berapa kecamatan saya dimutasi gitu loh. Saya minta mutasi. Setiap kecamatan yang sudah saya datangi, saya bikin IMP Smart. IMP sebuah struktur, ada kelembagaan tingkat kecamatan. Jadi ada apapun hambatan IMP dalam bekerja, itu diselesaikan dalam ranah organisasinya dia. Dalam itu yang organisasi. masih minim di mana-mana. Itu yang masih minim di mana-mana. Ya. Jadi IMP ini akan dibuatkan sebuah organisasi gitu. Ya, tambah sedikit Pak Kahar, contoh kasus, jika saya kasih gambaran organisasi IMP yang saya maksud, kalau hari ini di kecamatan saya, kecamatan Sumbawa, ada strukturnya. Jadi begitu kita kedatangan tamu atau begitu kita ditanya berapa sih jumlah akseptor yang ada di kelurahan ini, berapa sih jumlah pus yang ada di kecamatan ini, mereka semua enggak cuma baku tata gitu, saling tatap berapa ya, berapa enggak, semua punya tupoksi, semua punya tupoksi. Ada kader yang hanya cari tahu berapa sih sudah di mana sih keberadaan angka akseptor kita satu kecamatan, ada yang tahu berapa sih jumlah pus kita, gimana sih keberadaan tribina kita. Alhamdulillah itu akan senantiasa kita kedepankan itu. Jadi Pak Topan punya angan-angan itu IMP Smart di Goa itu akan booming di Sulsel atau gimana? Planning ke depannya. Niatannya sih jangankan Sulsel gitu loh. Untuk mencerdaskan sebuah bangsa, cerdaskan dulu masyarakatnya, dan masyarakat yang paling real di mata kita sebagai seorang penyuluh IMP. Itu saja ya. Oke, terima kasih Ya. sahabat podcast IPKB Kabupaten Maros. Next time kita di tema selanjutnya. Salam BKKBN, berencana itu keren.